Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di awal pembelajaran kali ini, khususnya untuk Mapel ASJ, mudah-mudahan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya atau semester sebelumnya, dan lebih semangat, lebih rajin mengerjakan tugas ataupun mengisi absen. Namun perlu Bapak ingatkan kembali, kemalasan-kemalasan dalam mengikuti pembelajaran tahun sebelumnya kita coba perbaiki di tahun ini. Jika Bapak ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon kiranya dimaafkan. Baik, pada pertemuan kali ini kita belajar konfigurasi dan implementasi web server. Sebelum kita mulai ke materi atau pembahasan, terlebih dahulu kita berdoa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perlu Bapak bacakan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian web server. Yang kedua, memahami konfigurasi web server. Dan untuk memotivasi semangat kalian, Bapak harapkan kalian seperti anak tangga dari step yang paling rendah ke step yang paling tinggi. Jadi janganlah menyerah. Jadi selalu bersemangat, bertahap untuk mencapai suatu tujuan ke step yang paling tinggi. Jadi semangat kalian nggak kendor. Itu harapan dari Bapak. Baik, langsung aja ke materi. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser. Di antara web browser ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, dan mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk halaman web dan pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Hal-hal yang berkaitan pada web server, yang pertama, pada saat melaksanakan tugasnya dalam menangani permintaan dari klien, web server menggunakan protokol HTTP dan HTTPS. Yang kedua, setiap protokol secara default atau bawaan berjalan pada port 880 dan port 443. Kemudian yang ketiga, supaya dapat memasang website pada sebuah server dibutuhkan aplikasi web server. Jenis-jenis aplikasi web server diantaranya yang pertama ada yang namanya Apache. Apache sendiri identik dengan salah satu aplikasi web server yang paling banyak digunakan pada server guna menangani situs-situs web. Biasanya penggunaan untuk pembuatan web database itu Apache biasanya. Kemudian yang kedua Ngin atau Ngins adalah server HTTP dan proxy dengan kode sumber terbuka yang juga berfungsi sebagai proxy IMAP atau POP3. Kemudian yang ketiga ada namanya Lightspeed Web Server, adalah server web yang mempunyai kinerja tinggi. Ini bisa menggantikan teknologi Apache. Kemudian untuk bahan tambahan yaitu adanya web server, pasti ada yang namanya website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan homepage menggunakan sebuah browser untuk URL atau website. Unsur-unsur pada sebuah website biasanya ada domain atau penyedia, ya, penyedia layanan. Kemudian hosting, dia memberikan ruang atau tempat. Selanjutnya ketiga konten. Konten-konten itu apa yang mau
diinformasikan melalui website itu adalah sebuah konten. Kemudian jenis-jenis website, salah satunya yang pertama ada website pribadi, yang kedua website toko online e-commerce, yang ketiga blog, keempat company profile, biasanya kita perkenalkan dengan membuat website. Kelima marketplace, biasanya ada fasilitas di Facebook untuk marketplace, dia mempromosikan suatu barang, nah itu marketplace. Kemudian ada manfaat website, yang pertama membangun personal atau company branding, contohnya website pribadi yang gratisan atau blogspot. Kedua berbagi cerita, contoh tips dan trik traveling, kuliner, teknologi, keuangan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menghasilkan uang, contoh Google AdSense untuk mendapatkan uang dari iklan Google, toko online. Baik, kembali pada materi web server. Nah ini untuk tampilan web server. Yang pertama Apache. Apache sudah tersedia secara default pada Debian 10,2 dalam bentuk repository ataupun file ISO yang tersedia dalam beberapa binary DVD yang bisa diunduh di website Debian. Nah, untuk kita install biasanya menggunakan virtual untuk simulasi. Kemudian untuk yang kedua konfigurasi web server, salah satunya menggunakan konfigurasi dasar atau konfigurasi utama. Nah ini kemudian untuk file konfigurasi tersebut akan terbuka dengan text editor. Biasanya tampilannya seperti di bawah, ada virtual host, kemudian portnya di port 8, server adminnya dibuat, ambil contoh admin misal, kemudian server name-nya www.abisan.net, dokumen root-nya kita isikan. Nah ini salah satunya bisa kalian baca mengenai web server. Kemudian jika sudah kemudian simpan file tersebut dengan menekan kombinasi keyboard Ctrl 0 atau Ctrl O dan kemudian Enter. Untuk keluar dari konfigurasi Ctrl X dan akhir dengan tekan tombol Enter. Kemudian yang keempat pengujian web server. Untuk pengujian web server dikatakan berhasil dan berjalan dengan baik terlebih dahulu server Apache harus di restart terlebih dahulu. Nah ini ada perintahnya. Kemudian dengan tujuan untuk membuat ulang konfigurasi yang sudah selesai dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah dapat dilihat di tampilan layar, kalian bisa baca. Selanjutnya materi untuk web server kali ini. Jika ada yang kurang jelas mengenai materi web server, kalian bisa langsung tanyakan melalui Google Classroom atau melalui ruang diskusi di chat yang nanti Bapak share juga ke grup melalui grup PJJ. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Untuk materi-materi berikutnya Bapak akan selalu share untuk di Google Classroom atau di YouTube yang nanti bisa kalian tonton dan kalian pelajari bagaimana konfigurasi dari web server menggunakan VirtualBox dengan Debian 10. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.